Oke, halo teman-teman. Kembali lagi dengan saya Adel Cime Ayu Unawekli dari Prodi D3 Analis Kesehatan dengan NIM 2111E1037 ya. Jadi di sini kita akan membahas soal latihan matematika yaitu tentang unit ya. Jadi di sini teman-teman saya sudah mencatat soalnya. Jadi di sini kita mulai dari soal nomor 1 ya. Mungkin di sini teman-teman sudah memahami tentang kita memiliki konfigurasi atau unit dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi di sini teman-teman sudah lihat di pertanyaan nomor 1 ada dam ke nanometer. Nah, di sini teman-teman waktu teman-teman belajar yaitu matematika dasar, paling teman-teman memiliki 6 atau 7 tangga ya, atau dari contohnya dari kilo hingga mili ya. Nah, di sini kita belajar atau kita memahami dari kilo hingga piko ya. Teman-teman mungkin sudah pernah dengar piko atau pikometer, pikogram gitu ya teman-teman. Jadi di sini kita akan mengerjakan soal yaitu yang pertama soal nomor 1, 375 dam sama dengan berapa nanometer. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya. Mari teman-teman simak dengan baik ya. Oke, di sini saya sudah menuliskan ya teman-teman. Nah, di sini 375 dam sama dengan berapa nanometer ya tadi teman-teman pertanyaannya. Di sini teman-teman pasti sudah tahu apa artinya itu dam ya. Dam yaitu dekameter ya. Jadi di sini kenapa saya menuliskan 3,75 dikali 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat 1 dikali 10 pangkat 9. Nah, di sini saya akan menjelaskan teman-teman. 3,75 ini dari mana? Dari 375. Bagaimana kita dapat mengubahnya menjadi patokan perpangkatan atau 10 dipangkatkan berapa ya teman-teman. Jadi di sini kita mengubahnya menjadi 3,75. Nah, di sini 3,75 ini karena 10 pangkat 2 yaitu kan 10 dikali 10 ya teman-teman. Jadi kalau apabila 3 dikali 7 pangkat 5 mohon maaf teman-teman, 3,75 ya maksud saya. 3,75 dikali 100 ya, atau 10 pangkat 2 kan dapat hasilnya yaitu 375 ya teman-teman. Jadi kini kita menyederhanakan ke dalam konversi satuan angka ini ya teman-teman. Nah, di sini kenapa menjadi 10 pangkat 1 dan dikali juga dengan 10 pangkat 9. Nah, teman-teman, nanti saya akan membuat video yang terpisah ya teman-teman tentang unit ini ya teman-teman. Jadi di sini kita mempunyai unit yaitu dari triliun ya teman-teman hingga piko ya. Jadi nanti saya akan membuatnya di video terpisah. Di sini saya akan menjelaskan dulu jawaban dari pertanyaan ini ya teman-teman. Kenapa bisa menjadi 10 pangkat 1 dan menjadi 10 pangkat 9? Karena 10 pangkat 1 ini dari dam tadi, dam yang di sini ya teman-teman, kita ubah terlebih dahulu ke meter teman-teman ya. Karena apabila kita ingin mengubah ke dalam mikrometer, nanometer, dan pikometer. Nah, di sini kita harus mengubah dulu dari contohnya dam atau hektometer atau kilometer. Kita harus ubah dulu ke dalam meter ya, teman-teman. Jadi kita dapat dengan mudah mendapatkan hasilnya karena di sini dari dam ke meter, itu kan kita turun satu tangga ya teman-teman. Jadi kita turun satu tangga berarti kalau turun kan dikali teman-teman ya. Kalau naik dibagi. Nah, di sini dari dam ke meter kita turun satu tangga. Jadi 10 pangkat 1. Kenapa tidak ada min di sini teman-teman? Karena kita turun tangga ya teman-teman. Apabila kita naik berarti di sini pangkat min 1, tetapi apabila kita turun berarti ini di sini plus ya. Nah, saya lanjut dikali 10 pangkat 9. 10 pangkat 9 ini dari mana? Yaitu dari meter ke nanometer yaitu 10 pangkat karena dari meter ke nanometer yaitu 10 pangkat 9 teman-teman. Nah, sekarang saya akan menjelaskan dulu teman-teman. Di sini sebenarnya kita memiliki tabel konversi atau konfigurasi unit yaitu dari nanometer ke satuan meter. Jadi sebenarnya nanometer ke satuan meter yaitu 10 pangkat min 9.
atau 0,0-nya ada 9 ya. Jadi apabila dari nanometer ke meter berarti dia naik tangga ya teman-teman, itu berarti min. Tapi di sini saya ingin mengubah dari meter ke nanometer. Jadi di sini kita pangkatnya kita hasilkan yaitu positif bukan negatif ya. Jadi di sini kita lanjut teman-teman. Jadi hasilnya itu 3,75 dikali 10 pangkat 12. Seperti yang saya sudah bilang di video-video berikutnya ya teman-teman, atau video-video sebelumnya. Seperti yang sudah saya bilang di video-video sebelumnya yaitu tentang perpangkatan, apabila bilangan atau angkanya sama dan akan dikalikan atau dibagi, apabila dikalikan kita harus menambahkan pangkatnya, apabila kita membagi kita harus mengurangi pangkatnya. Jadi seperti ini teman-teman, saya sudah buat di sini. Jadi 3,75 dikali 10 pangkat 12 dapatnya yaitu 3,75 E12. Kenapa bisa di sini saya menuliskan dengan E12? Karena huruf E yaitu kita menggantikan angka 10 ya. Jadi E yaitu dari konversi 10 atau unitary ya teman-teman. Jadi 3,75 E12. Jadi itu hasil akhirnya ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. 27 hektometer sama dengan berapa mikrometer? Nah, jadi di sini hektometer kan di atas dam ya teman-teman. Nah, kita akan ubah ke dalam mikrometer nih. Jadi di sini saya sudah menuliskan jawabannya teman-teman. Jadi 27 hektometer atau HM sama dengan 2,7 dikali 10. Seperti yang saya sudah bilang di pertanyaan yang atas ini ya teman-teman. Jawaban yang di atas ini. Tadi saya sudah bilang kita akan mengubah ke dalam konversi atau konfigurasi unit 10 atau dalam perpangkatan. Jadi di sini agar kita bisa mendapatkan angka 10 atau dikali 10, kita harus mengubah angka 27 ini teman-teman. Jadi 2,7 dikali 10 pangkat 1. Nah, 10 pangkat 1 tidak perlu dituliskan ya teman-teman, tetapi apabila teman-teman ingin menuliskan silahkan tulis ya teman-teman. Tapi di sini saya tidak menuliskan pangkatnya. Jadi 2,7 dikali 10 kali 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat 6. Nah, kenapa di sini 10 pangkat 2? Seperti yang saya sudah bilang tadi, apabila pertanyaannya bukan dari meter, maka kita harus mengubah pertanyaan tersebut menjadi meter. Jadi dari hektometer ke meter yaitu turun turun 2 tangga ya teman-teman. Turun 2 tangga berarti 10 dikali 10 dapatnya 100 ya teman-teman. Iya 100. Jadi di sini kita menggunakan 10 pangkat 2. Jadi seperti yang saya sudah bilang tadi, kalau turun tangga maka hasilnya pangkatnya yaitu positif, tetapi kalau naik tangga yaitu negatif ya. Jadi dikali 10 pangkat 6. Pangkat 6 dari mana? Seperti saya sudah bilang tadi, saya akan menjelaskan di video berikutnya yaitu tentang konversi atau konfigurasi unit ya. Jadi di sini 10 pangkat 6 dari meter atau mohon maaf teman-teman, dari mikrometer ke meter ya, dapatnya 10 pangkat 6 ya. Jadi di sini 2,7 dikali 10 pangkat 9 sama dengan 2,7 E9. Pasti teman-teman sudah mengetahui ya, seperti yang saya sudah jelaskan di pertanyaan sebelumnya. Tetap sama ya caranya teman-teman, tetapi di sini hasilnya berbeda ya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan ketiga. Ini masih sama ya teman-teman, masih tentang unit ya. Jadi pertanyaannya yaitu 2021 atau 2021 mikrometer sama dengan berapa desimeter ya teman-teman? Mohon maaf teman-teman. Oh iya, betul teman-teman. Desimeter. Ya. Jadi berapa desimeter ya teman-teman? Nah, di sini saya sudah menuliskan jawabannya teman-teman. 2021 atau 2021 mikrometer sama dengan 2,021 dikali 10 pangkat 3. Nah, dikali 10 pangkat min 6. Jadi min 6 ini dari mana teman-teman? Dari yang tadi saya sudah bilang, kita harus mengubahnya menjadi meter ya teman-teman. Jadi di sini dari mikrometer naik ke meter yaitu menaiki 6 tangga. Jadi di sini pangkatnya menjadi min ya. Ya, jadi di sini kali 10 pangkat 1 sama dengan 2,021 dikali 10 pangkat
min 2 sama dengan 2,021 min 2 ya. Seperti yang saya sudah bilang tadi, kita harus mengubah ke dalam huruf E ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. 215 pm atau pikometer sama dengan berapa sentimeter? Nah, di sini teman-teman, saya cuma membacakan jawabannya saja ya, karena saya sudah menjelaskan di pertanyaan yang pertama dan kedua. 215 pm sama dengan 2,15 dikali 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat min 12 dikali 10 pangkat 2. Sama dengan 2,15 dikali 10 pangkat min 8 sama dengan 2,15 min 8 ya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Asumsi 1 kg sama dengan 1 liter, atau di sini kita berasumsi 1 kg sama dengan 1 liter. Jadi pertanyaannya, berapa ppm kah bila 60 mg NaOH dilarutkan ke dalam 4 liter air. Jadi di sini pertanyaannya berapa ppm. Nah, di sini pasti teman-teman sudah pernah mendengar ppm ya. Jadi di sini saya menjelaskan ulang lagi bagaimana agar kita mendapatkan hasil dari pertanyaan ppm ini. Nah, di sini rumusnya saya sudah tulis ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah menuliskan rumus dan jawabannya teman-teman. Saya akan menjelaskan. Jadi rumus dari ppm sama dengan massa larutan per volume air dikali 10 pangkat 5. Nah, kenapa saya menggunakan 10 pangkat 5 teman-teman? Nanti saya jelaskan ya. Jadi di sini massa larutan kita tadi kan 60 mg ya teman-teman dari NaOH tadi, dan air yang kita punya yaitu 4 liter ya. Jadi di sini pertanyaannya berapa ppm ya. Apabila kita melarutkan NaOH ke dalam 4 liter air ya. Jadi di sini kita harus mengubah satuannya menjadi gram ya teman-teman. Jadi di sini kan tadi kita berasumsi bahwa 1 kg sama dengan 1 liter ya. Jadi liter ini 4 liter berarti otomatis dia sama dengan 4 kg. Nah, bagaimana caranya kita mengubah 4 kg ke dalam gram ya. Jadi seperti yang teman-teman sudah tahu, yaitu kita menuruni tangga. Jadi dari kilogram ke gram yaitu menuruni 3 tangga, yaitu 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 jadinya 10 kali 10 kali 10 ya, jadi 1000. Jadi di sini 4 dikali 1000 dapatnya kan 4000 ya teman-teman. Nah, jadi 0,06 dari 60 mg kan kita ubah ke dalam gram ya. Jadi itu ya hasilnya. Pangkat 5 ini dari mana? Dari jumlah angka 0 di dalam bilangan atau pecahan tersebut ya teman-teman. Jadi di sini dapatnya 0,000015 dikali 10 pangkat 5. Hasilnya 15 dikali 10 pangkat min 5 dikali 10 pangkat 5. Nah, di sini kenapa menjadi 15 kali 10 pangkat min 5? Seperti yang saya sudah bilang tadi, kita harus mengubah ini ya teman-teman. Jadi saya mengubahnya menjadi 15 dikali 10 pangkat min 5 dikali 10 pangkat 5 lagi ya teman-teman. Jadi dapatnya 15 ppm. Jadi hasil berapa ppm apabila kita melarutkan 60 mg larutan NaOH ke dalam air berjumlah atau bervolume 4 liter ya. Jadi hasilnya 15 ppm. Nah, sampai sini cukup ya saya rasa ya teman-teman. Jadi saya akan bertemu dengan teman-teman lagi di video selanjutnya. Kalau teman-teman memiliki pendapat atau cara yang lain dan saya menjelaskannya kurang ya teman-teman, teman-teman bisa chat atau komen di kolom komentar ya, agar kita dapat sharing-sharing soal jawabannya. Karena ini saya juga mendapatkan jawaban ini dari hasil pendapat saya sendiri ya teman-teman. Jadi masing-masing memiliki jawaban yang berbeda, dan ya teman-teman pasti memiliki jawaban yang berbeda dari saya teman-teman. Jadi sampai sini bahasnya dari saya teman-teman. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya.